untuk bisa mensukseskan event yang sangat berharga ini. Dan tentunya dukungan penuh yang kita harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat sepak bola, dan tentunya nanti para sponsor dan media yang berkolaborasi dengan PSSI. Karena itu tadi malam kita kontak-kontakan dan barusan kita juga rapatkan bahwa dengan itu kita harus mempersiapkan juga tim nasional U16 dan 17 secara serius. Jadi kita akan melakukan rencana menseleksi para U16 dan 17 di 9 wilayah untuk setelah kita bisa petakan, kita gabungkan, nanti di bulan Juli Agustus mulai TC dan September Oktober kita kirim ke luar negeri untuk training camp. Sehingga kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan persiapan baik dengan tentu negara-negara dari Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget waktu untuk persiapan di U17 nanti kejuaraan dunia. Dan tentu susunan daripada tim-tim yang sudah lolos masih dalam proses, terutama yang di Asia, karena masih ada 8 pertandingan kalau nggak salah. Dan kita lihat tunggu mungkin beberapa hari ini, ya 1-2 hari ini tepatnya, itu bisa tahu siapa saja yang lolos. Dan nanti mungkin biasanya drawing di bulan Agustus nanti. Ya, drawing akan di Jakarta, kita cari lokasi yang tepat. Dan saat bersamaan juga tadi malam, saya langsung telepon Liga Indonesia untuk kita melakukan persiapan bagaimana supaya Liga 1 tetap berjalan. Ya, tinggal bagaimana kita kompromi supaya event ini bisa berjalan maksimal, tetapi Liga 1 juga berjalan maksimal. Ini kesempatan kita bisa mensinergikan. Dari saya itu saja, mungkin nanti tanya jawab yang lebih banyak dari rekan-rekan media. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum. Silakan. Ya. Adis. Ya. Selamat sore Pak Ketum dan para exco semuanya. Saya Majid dari Tribun News. Pak Ketum mungkin bisa dijabarkan untuk stadion nanti apa saja yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak menjaga komitmen dari pemerintah daerah. Kita tidak mau juga ya, ini kabar gembira, para pecinta sepak bola juga gembira menyambut ini. Bagaimana komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak kita kembali mengulang kegagalan seperti kemarin. Terlebih periode Piala Dunia U17 ini juga ada di range kampanye politik kalau tidak salah ya Pak ya. Itu bagaimana dari PSSI untuk bisa menjaga itu. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden kan, bahwa ya olahraga, politik ke politik gitu. Jangan juga nanti ada event kelas dunia, kejuaraan ini juga berhenti karena musim kampanye. Di Liga 1 pun jalan kok, sudah ada kesepakatan ketika musim kampanye itu penontonnya 50%, ya. Dan kita harus biasakan industri olahraga ini berjalan. Kalau kalender daripada Liga 1 maju mundur tidak pasti, ya itulah kenapa Liga 1 jadi ranking 6 di Asia Tenggara. Jadi mesti ada kepastian jadwal. Dan itu bisa dicarikan solusi, bukan siapa yang benar dan salah. Ini kesempatan justru kita memberikan panggung besar kepada Republik Indonesia gitu. Nah, khususnya untuk lapangan, tentu FIFA akan mengirim tim mengecek kembali tentu standar dari Piala Dunia U20, U17 bisa berbeda. Ya, saya tidak mau terlalu dini. Ya, yang mana dan kenapa saya nggak mau terjebak polemik itu. Yang penting kita mengharapkan mereka hadir mengecek mana yang sesuai dengan standar mereka.
Kalaupun di lapangan yang berbeda pun ya mungkin ada upgrade atau renovasi sedikit. Kebetulan pemerintah Indonesia sedang merenovasi juga 22 stadium kan, yang rencana akhir tahun ini ada budget mungkin 400 miliaran kalau tidak salah. Di tahun depan ada sisanya 1,5 triliun. Nah kita lihat aja bertahap mana yang bisa didahulukan. Media Inggris soroti 3 pemain keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Media Inggris Rising Ballers menyoroti 3 pemain keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Altaf Khan, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo. Minggu lalu kami menyoroti beberapa talenta besar yang berasal dari Indonesia, Altaf Khan, Welber Jardim, Adrian Wibowo, dan Ethan Kohler. Tulis Rising Ballers di Instagramnya, dikutip Rabu 5 Juli 2023. Sudah sewajarnya melihat beberapa pemain bisa mewakili Indonesia di dunia internasional karena punya keturunan Indonesia. Begitu banyak talenta yang muncul dari Asia Tenggara saat ini. Senang melihatnya, tambah media asal Inggris itu. Sebetulnya Rising Ballers juga menyoroti pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Ethan Kohler. Berhubung pemain berdarah Indonesia Jerman itu telah berusia 18 tahun, maka dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Karena itu hanya Altaf Khan, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo yang masih bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Altaf Khan saat ini masih berumur 15 tahun. Pemain Akademi Barcelona itu memiliki darah Indonesia Amerika Serikat. Sementara itu Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Pemain Akademi Sao Paulo itu memiliki garis keturunan Indonesia Brasil. Ayahnya diketahui seorang warga negara Brasil, sedangkan ibunya asal Indonesia. Kemudian untuk Adrian Wibowo saat ini masih berumur 16 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia Amerika Serikat, sama seperti Altaf Khan. Tentunya menarik jika ketiga pemain keturunan di atas bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Turnamen Piala Dunia U17 2023 bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Bima Sakti, diharapkan bisa berbuat banyak di ajang bergengsi kelompok umur sedunia tersebut.